Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita sebagai tugas saya sebagai CGP Angkatan 9. Adapun saya melakukan presentasi ini dan berada di depan bukan berarti saya lebih pintar, tetapi kita di sini adalah berbagi tentang budaya positif di sekolah kita sebagaimana yang akan kita terapkan di sekolah kita sebagai warga sekolah. Baiklah, saya lanjut Bapak Ibu. Ya. Jadi budaya positif itu adalah budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun konsep intinya sebagaimana yang dijelaskan tadi Pak Sapno, yaitu ada 7 perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar ini sebenarnya tujuannya itu adalah profil pelajar Pancasila yang menyangkut ke 6 dimensi. Di ke-6 dimensi profil Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, kebinekaan global, dan gotong royong. Adapun miskonsepsi guru kontrol itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan manfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu miskonsepsi ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke disiplin positif. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu dalam suatu institusi atau organisasi ada 6. Saya mencoba mengambil 3 saja, menampilkan 3 saja. Salah satunya yaitu profil pelajar Pancasila dengan elemen-elemennya. Kemudian PYP dengan elemennya masing-masing bisa dilihat Bapak Ibu. Kemudian keterampilan hidup atau life skill bisa dilihat elemen-elemennya masing-masing. Ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, memiliki tujuan tertentu dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima. Ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Oke, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3 Bapak Ibu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang biasa kita lakukan di kelas. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini juga kadang anak-anak yang lakukan ataupun kita. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebenarnya ini yang paling bagus Bapak Ibu kalau motivasi perilaku manusia, yang disebut dengan motivasi internal, yaitu motivasi yang ada dalam diri kita. Kalau ini motivasi eksternal, yaitu motivasi yang membutuhkan dorongan dari orang lain. Next, kita
ya. Oke, motivasi internal tadi sudah ya, yaitu kita menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Oke, untuk motivasi perilaku manusia ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita lihat kalimat di atas. Ada 10 contoh kalimat. Bisa dibaca, bisa dilihat Bapak Ibu dulu. Nanti kita tentukan apakah kalimat tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi. Ya, coba kita lihat ya, kita next. Jadi kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ya. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah konsekuensi ya Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu adalah sebuah hukuman. Jadi kita bisa membedakan hukuman. Dan hukuman itu sebenarnya lebih bagaimana? Lebih, kalau dalam bahasanya lebih kejam daripada konsekuensi. Bagaimana? Hukuman itu belum diketahui oleh siswa, belum disepakati oleh siswa. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang sudah disepakati oleh siswa bersama dengan guru. Jadi siswa tahu apa konsekuensinya jika melanggar suatu keyakinan atau peraturan kelas. Kita ya. Posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5 Bapak Ibu, yaitu penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, ini namanya perilaku kontrol negatif. Kemudian teman, sebagai kontrol sebagai teman, dan pemantau, ini adalah perilaku kontrol yang bersifat positif. Ya, yang paling bagus adalah kontrol manajer, yaitu kontrol ya. Untuk membedakan kelima kontrol ini Bapak Ibu, mari kita simak video perbedaan kelima posisi kontrol. Kita lihat videonya, bagaimana kata-katanya, kalimatnya, nadanya, untuk masing-masing posisi kontrol kita sebagai posisi. Ini ada videonya kan ya? Ya? Saya tukang belut ya? Disconnected. Miss, tunda dulu dah. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ya, itulah tadi video tentang kontrol kita sebagai guru, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol. Jadi posisi kontrol yang paling bagus itu ya Bapak Ibu adalah posisi manajer. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Ini yang penting Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Ya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak Bapak Ibu. Menggunakan kalimat positif, singkat dan mudah diingat oleh siswa maupun gurunya. Dan ini mesti disepakati dulu oleh anak-anak di kelas kita sebelum menerapkannya. Jadi beda ya Bapak Ibu keyakinan kelas dengan peraturan kelas ataupun tata tertib, itu beda. Keyakinan kelas itu kalimatnya bersifat positif. Kemudian kita masuk ke segitiga institusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini biasa kita lakukan Bapak Ibu ketika ada siswa yang bermasalah. Jadi kita mau menyelesaikan permasalahan itu dengan langkah-langkah segitiga institusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas Bapak Ibu itu bisa berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimatnya bisa kita lihat Bapak Ibu, kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Itu membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian langkah kedua Bapak Ibu yaitu validasi tindakan yang salah.
Contoh ajukan pertanyaannya yang biasa kita ajukan ke anak-anak atau yang bisa kita ajukan yaitu contohnya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu tidak melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Oke, itu salah satu contohnya Bapak Ibu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Contoh pernyataannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kita menanyakan keyakinan kepada siswa yang melakukan atau mengalami masalah di kelas. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Salah satu punya contoh Bapak Ibu. Ya. Tujuannya apa dari segitiga restitusi ini? Yaitu untuk menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, selanjutnya mari kita simak lagi video sedikit Bapak Ibu sebelum kita next tentang penerapan segitiga restitusi kepada siswa kita. Contoh kalimatnya ya, kita bisa lihat Bapak Ibu. Bahas tentang salah satu program di Contoh videonya. Kita ambil lagi. Mau minuman. Salam dan bahagia ini. Bahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Bahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ya, mau apa Ibu videonya? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan Dan ibu kamu ya, program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini contoh kalimatnya Bapak Ibu jika kita melakukan segitiga restitusi kepada anak-anak kita ya. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah.
aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, itu tadi contoh bagaimana kita melakukan penerapan segitiga restitusi kepada siswa-siswi kita jika mendapatkan masalah di kelas atau di lingkungan sekolah. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya untuk menghilangkan kejenuhan kita, ayo kita ice breaking dulu Kak. Boleh ya? Boleh. Ya, kita ice breaking penguin. Oke. Mudah-mudahan bisa. Boleh. Tolong minum ini. Ibu semua mencatat. Udah masih ada itu lagi. Ini tidak bakal dikasih lagi. Coba kita mulai ya. Ini nggak bisa deh.
Iya, minta maaf Bapak Ibu, SPG-nya tidak bisa kita melakukan dari video. Soalnya saya lupa kalau di laptop saya belum ada aplikasi TikTok. Saya ingatnya di HP, kalau di HP ya bisa. Saya connect di WA, tapi nggak bisa. Ya. Jadi kita ganti aja SPG-nya dengan tepuk wow. Bisa ya Bapak Ibu? Ya, contohnya tepuk wow. W A U wow. Bisa ya Bapak Ibu? Ya, kita mulai. Tepuk wow. W A U wow. Oke, makasih Bapak Ibu. Latihkan. Saya ingatnya di HP. Ya, oke Bapak Ibu. Karena ini kita coba satu kali ya. Kalaupun gerakannya tidak sesuai, bisa lihat saya. Karena musiknya saya yang lancar. Kalau ini gerakannya loading, kayaknya sinyalnya. Materi EPAS kelas 5. Bagian mata dan fungsinya. Oke, semua siap. Kita lanjut ke satu, dua, tiga. Iya, SPG-nya nggak jadi Bapak Ibu ya. Jadi saya tutup aja presentasinya kali ini. Ya, cukup sekian dari saya untuk presentasi diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Raja Ampat. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon maaf. Ya. Jadi kita mau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Duduk yang buat video. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa ya? Keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita di kelas dengan
dengan menggunakan kalimat positif. Contoh, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif ya. Nah, kalimat positifnya bagaimana? Buanglah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Apa lagi? Contoh itu salah satu kesepakatan yang tidak boleh memakai sendal ke sekolah. Tidak boleh isap rokok di sekolah. Iya, tidak boleh isap rokok di kelas. Tidak boleh bermain HP di kelas. Kali positifnya mainlah HP di kelas. Oh, mainlah HP nanti pas selesai aja. Selesai sekolah. Satu-satu dulu. Ini tadi apa? Tidak boleh isap rokok di Dalam kelas. kelas. Nah, kalimat positifnya bagaimana? Dalam kelas isap rokok di luar. Nggak boleh. Di luar sekolah. Itu nggak belum bisa masuk yang ini. Ini, Bisa SMP nggak ada yang mau. sebagai siswa seperti Dilarang. Iya. usianya baru merokok. Kalau sudah dapat penghasilan sendiri, soalnya Usia tertentu contoh lagi, tidak boleh memakai sendal ke sekolah. Pakailah sepatu. Ya, gunakan sepatu ke sekolah. Jangan kalau hujan aduh pakai sendal. Apa lagi? Contoh, jangan malas mengerjakan tugas. Kalimat positifnya Harus rajin-rajinan mengerjakan tugas. mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu kalimat positif. Oh, punya contoh. Contoh, jadi kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya dilanggar, maka apa ada? Ada apa? Sanksi. Sanksi. Apa lagi? Hukuman. Apa lagi? Konsekuensi. Oh, konsekuensi. Jadi kita sepakat di kelas, ya. Contoh, ibu kita sepakat, nanti kesepakatannya itu ditempel di sini. Nah, Ih, bagus kan? kayak gini. Tapi dalam bentuk ini kan contohnya. Misalkan ini itu nggak bisa ya. Nah, misalkan ini salah satu keyakinan kelas yang ada isinya. Misalkan kumpulan tugas tepat pada waktunya. Nah, itu sepakat ya. Sepakat. Nah, itu namanya keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Toh? Kayak Nah, jadi kalau tidak mengumpul tugas ya ada sanksinya loh, ada konsekuensinya. Kan sudah sepakat, toh? Iya. Itu namanya keyakinan kelas. Kesepakatan. Ya. Jadi masing-masing nanti menulis satu kalimat positif tentang keyakinan kelas. Bisa? bisa. Bisa? bisa. Iya. Bisa. Satu aja. Satu siswa satu. Bisa? Iya. Warna pink. Pink. Tidak. Warna kuning. Bisa kita tolong video kan itu bagi ini. Ambil HP-nya. Enggak usah di-cut, langsung di next aja. Bukan kamera belakang. Enggak usah deh. Depan sih. Menulis di depan ya supaya nanti Tidak, sini pasti buka lemnya sih. lemnya di belakang. Ide ibu tangan di mana kan? Masih ada lemnya kan? Boxnya kan? Kuning aja. Menulisnya lemnya di belakang ya. Macam mana masih baik? Ibu. Oh ini Iya, itu enggak ada lemnya. Weh, Zara, buka beli kemana? Satu kalimat ya, satu kalimat positif tentang Kata deh, mengerjakan tugas terkait. Ini mati nggak? ya, kalimat positif. Ya, tadi buanglah sampah pada tempatnya. Aku saya buang sampah aja kak. Saya mana ini? Bukan sulit. Satu kalimat. Ayo, Ibu, mana nih bolos? boleh bu. Menulis
Baru tulis. Kalau kalimat positif, negatifnya janganlah bolos. Kalimat positifnya ini. Bonus dia. Nanti masuk pelajaran sesuai materi. Masuklah aja. Oh, rajin apa? Kalau menggunakan kata jangan, nanti kalimatnya lebih negatif, bukan positif. Ibu sambil nih. Ibu, potonglah rambutku yang sudah panjang saat ke sekolah. Memotong ini, potong rambut yang pendek. Kalimat singkat yang mudah diingat dan dan dihafal. Ibu. Apa aja? Jendela saja. Jendela. Ibu, tulis positifnya saja. Kita buat dulu kesepakatannya, nanti diketik lalu disatukan jadi poster. Nah, itu kalimat yang supaya kamu disepakati dulu. Yang kamu tulis itu belum teman-teman sepakat. Makanya tulis dulu. Kalimat positifnya aja. Iya. Keyakinan kesepakatan kelas. Udah nih. Untuk, nah, satu, silakan ditempel. Ya, tempel di depan di sini. Sutra mau lagi kan ini pasti. Mau. Kalau kita mau kamu yang lainnya gambar. Ganti. Yang mana? Ya, silakan yang suka boleh ditempel di bapak. Mulai kita. Adik sekolah adik. Oke. Lagi. Iya, oke. Oke, udah. Baulah tuan. Hadir ke situ. Memang. Ibu kalau apa bikin apa? Iya, bagus ini. Iya. Nanti kita sepakati lagi. Enggak langsung diambil begitu. Nah, kita mau buat Ibu apa sih guru? Nenek, nenek. Udah tuh di mana pulang aja sampai itu. Hah? Terus pokoknya. Oh, sama mau sama. ganti. Ganti. Ibu satu lagi. Silakan. Apa ya? Kalimat positif. Kumpul tugas tepat waktu. Jangan menyoret meja. Duduk tenang di kelas. Apa ini? Ini serama kalian kan ini? Ini bukan serama kalian kan? Apa lagi kata? Kembalikan. Sarang lagi kembalikan. Buku cetak. Kamu nulis jangan di ini. Jangan ditekan lemnya. Kembalikan tangan teman yang dipinjam. Itu semua kalimat positif. Kembalikan barang pada tempatnya. Iya. Jagalah kebersihan. Paling banyak sekali. Yang penting kita nanti sepakati. Namanya kesepakatan kelas. Jadi kita mesti sepakat semua. Tempel. Yang tempel buku itu kok kasih apa dia ya? Rajin sekolah. Oh, yang tadi bukan dunia aku. Dengarlah dan kembali aja. Daripada mana? Dengarlah dan menghormati kalimatnya. Ini sudah ada 8. Sana. Ada kebersihan. Tempel lebih baik kan yang paling murah begitu. Oh, ini atasnya. Ya, selangkah kan? Samping kiri. Samping kiri. Lakukan diskusi ya. Belajarlah dengan tenang. Yuk, berkopi mana tulis? Sapu. Lakukanlah melakukan diskusi dengan sudah. Sama ya. Satu kalimat satu siswa. Udah rajin sekolah. Udah saya udah. Kalau ada dulu. Ada dulu.
Udah? Apa ini? Jangan. Ibu apa lagi kan bilang? Sudah baik. Pindah belum. Ya. Ini lakukan apa? Melakukan diskusi dengan tulis. Itu semua bagian dari Ibu kalau coret-coret meja, Ibu. ya. Jangan coret-coret meja. Tapi jangan menggunakan kata jangan. Tidak boleh. Jagalah kebersihan meja. Oke, duduk. Ayo sudah, ya. Sudah? Ya, sampai sudah. Hanya ini. Hingga. Itu tuh kalau sudah banyak itu. Apa kali? Ambil gelas yang paling banyak tuh. Iya. Wow, banyaknya 1, 8, 10, ada 13 belum ya? Ada 13. Awalnya. Ya, kita bahas satu ya. Ya. Ya, kita membuat kesepakatannya. Ini 1. Mengerjakan piket kelas tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Apa lagi? Kedua, jagalah kebersihan. Di belakangnya. Ketiga, melakukan diskusi dengan tertib. Sepakat? Sepakat. Sepakat ya. 4, dengarlah dan hormati gurumu. Sepakat? Sudah 4. 5, kembalikan barang pada tempatnya. Sepakat? Woi, banyak sekali ya, karena sepakat semua. Ini jagalah kebersihan kayak sama ya, sama ini. Ini kumpul tugas tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Tidak. Tarada, Ibu, tarada. Masa kumpul tugas? Tugasnya siswa. Buanglah sampah pada tempatnya sudah tadi ya. Oh ini belum. Buanglah sampah pada tempatnya. Memotong kuku sudah panjang. Memotong kuku saya sudah panjang. Sepakat? Kalau tidak, dibiarkan panjang. Katanya tidak sepakat. Ada yang mau panjangkan kukunya sampai. Oke. Ini rajin ke sekolah. Potonglah rambutmu yang sudah panjang. Oh, tidak sepakat katanya. Karena ini tidak dijelaskan cewek apa cowok. Selanjutnya tidak boleh ini kalimat negatif ya karena menggunakan tidak boleh. Apa bang? Tidak boleh pakai sendal ke sekolah. Sepakat. Ini gunakanlah sepatu ke sekolah ya. Yang positifnya. Ini lagi 1, mengikuti aturan kelas. Sepakat. Jadi ada 10 keyakinan kelas. Ya ini tadi sama dengan yang ini. Sama. Ini sama ini. Jadi ada 10 keyakinan kelas yang telah kita sepakati.
memegang tiket kelas tepat waktu. Nilai apa yang ada di situ? Nilai Indonesia. Nilai kerajinan. Iya, kerajinan. Apalagi banyak ya? Ya. Nah, apalagi? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Kerajinan. Ada. Apalagi? Kekompakan. Kekompakan. Kebersamaan. Kepemalasan. Kebersihan. Kita ke keyakinan kelas yang kedua. Jagalah kebersihan sekolah. Jangan mana. Nilai apa yang ada di dalam yang dikandung dari Itu apa? jagalah kebersihan Jangan sekolah. buat sampah depannya. Nilai kebersihan mana? Iya, Nilai kebersihan. kebersihan. Apalagi? Sini salam. Salam deh. Ketiga, melakukan diskusi dengan fikih. Nilai apa yang terkandung? Nilai ketertiban. Nilai kelompok. Ketertiban. Apalagi? Oh, Yudi. Ibu lihat apa ya? Perlihat. Ya, kalimat keempat. Mana keempat tadi? Ini. Dengarkan dan hormati gurumu. Kalimat apa? Nada. Nilai apa? Kesusilaan. Nilai norma. Hormat. Nilai apa? Hormati ya. Saling menghargai. Ya, kalimat kelima. Kembalikan barang pada tempatnya. Nilai apa yang terkandung di situ? Iya. Nilai kebiadaban. Ya, kejujuran. Salah satunya. Kalimat keenam. Kumpul tugas tepat waktu. Nilai apa yang terkandung di situ? Kedisiplinan. Kepercayaan. Kepercayaan. Kekompakan. Apa itu? Apakah tadi diskusi? Kepercayaan. Ya, next. Kalimat ketujuh. Buang sampah pada tempatnya. Nilai apa yang terkandung? Kebersihan. Iya. Nilai pemanasan. Betul. Kemudian rajin ke sekolah. Disiplin. Disiplin. Waktu. Disiplin waktu. Apa lagi? Apa lagi? Kerajinan. Iya. Wih, ini. Iya. Kalimat ke-9. Memakai sepatu ke sekolah. Apa itu? Memakai sepatu ke sekolah. Oke. Kebiasaan. Iya. Iya. Apa lagi? Anjing gila. Kebiasaan. Foto ini video yang menjauh juga. Oke, laparan. Ibu ke belakang nih ibu. Iya. Nah, Oh, jangan tunggu. kalimat ke-10. Mengikuti aturan kelas. Maksudnya foto teman-temannya gitu. Banyak. Tersefoto. Mengikuti aturan kelas. Nilai apa yang terkandung di kelas? Nilai ketertiban. Iya. Apa lagi? Nilai. Nilai agama. Anjay. Apa lagi? Nilai. Nilai kecil. Apa? Nilai kesekolahan. Nilai ketertiban. Iya, ketertiban salah satunya. Kedisiplinan. Jadi ada 10 ya catatan kelas yang telah kita buat. Jadi ada 10 ya. Ya. Jadi keyakinan kelas ini nanti kita ketik lalu buat di poster. Kenapa yang penting? Nah, kalau sudah dibuat keyakinan kelas, apakah dipajang saja begitu? Tidak. Tidak, tapi Laksanakan. Laksanakan. dilaksanakan. Betul. Makanya kalimatnya yang singkat-singkat dan mudah diingat. Ya? Nggak usah panjang-panjang dulu ya. Kalimat. Kalau tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka ada Sanksi. konsekuensi. Kita bikin sanksi di barang. Kenapa mesti ada sanksi? Dimarah. Ada
Ya. Bisa minta tolong ke depan bacakan kalimat keyakinan kelasnya. Sudah tahu. Satu apa gitu. Saya. Saya. Gimana? Punya. Ya, kita maju. Video kan. Bapak Ayo. Ya. Bisa punya. Satu apa? Pertama. Kalimat yang Ya, pertama tolong dengar. adalah mengerjakan piket kelas tepat waktu. Musik. Oh. Kalimat kedua, tepuk tangan. Yang kedua. Kalimat kedua. Kedua, jagalah kebersihan sekolah. Ketiga. Ketiga, melakukan diskusi dengan tertib. Keempat, dengarkan dan menghormati gurumu. Kelima, kembalikan barang pada tempatnya. Keenam, kumpul tugas tepat waktu. Ya. Juga. Ketujuh, buanglah sampah pada tempatnya. 8. Delapan, rajin Terampil dan gembira. rajin sekolah. Ini yang mesti diperhatikan. Ke-9, tidak boleh Memakai sepatu ke sekolah. memakai sepatu ke sekolah. Bukan ya, sepatu hitam, bukan sepatu pink atau coklat. Ke-10, mengikuti aturan kelas.